Aksi bersama satu gerakan pilah sampah jaga Bali tetap lestari diharapkan tidak sekadar jargon tapi bisa diterapkan untuk mengatasi masalah sampah di Kota Denpasar. Mengubah kebiasaan membuang sampah sembarangan membutuhkan dukungan semua pemangku kepentingan atau stakeholder pemerintah, masyarakat, dan insan pers. Demikian terungkap dalam talkshow terkait permasalahan sampah di Kota Denpasar yang berlangsung di lapangan Gusti Ngurah Made Agung, Puputan, Badung. Talkshow menampilkan 3 narasumber, Kabid 2 Bidang Persampahan DHLAK Kota Denpasar Ketut Adiwiguna, Nimade Dina Avianti Irawan, Kepala Seksi Pelaksana Wilayah 2 Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Bali Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, serta pemimpin redaksi Bali TV Made Sweco, dan dipandu moderator musisi Nano Biru. Kabid 2 Bidang Persampahan DHLAK Kota Denpasar Adiwiguna membuka aksi bersama satu gerakan pilah sampah jaga Bali tetap lestari. Dikatakan musibah banjir kemarin tidak bisa dilepaskan dari pengelolaan sampah di Denpasar. Kini wujud nyata peran aktif kita mengolah sampah berbasis sumber. Musibah banjir menjadi momentum. Kini pemerintah ingin menegaskan pengolahan sampah tidak hanya tanggung jawab pemerintah tapi juga kita semua. Dirinya optimis jika masyarakat mampu memilah dan mengelola sampah sehingga permasalahan sampah nantinya akan teratasi. Pengumpulan masyarakat belum optimal, kenyataan di lapangan sampai saat ini mau memilah sampah termasuk juga sarkas dan anggaran. Ya ini kedepannya dengan adanya program pemerintah pola sampah dengan sistem WTE, waste to energy, yang kami optimis sampah akan bisa dikelola. Nimade Dina Avianti Irawan, Kepala Seksi Pelaksana Wilayah 2, Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Bali, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum mengatakan program edukasi sudah dilakukan ke masyarakat yang melibatkan sekolah dan ke tokoh masyarakat, mengubah paradigma lama pengelolaan sampah menjadi paradigma baru memilah sampah. Di program ISWMP tersebut, di mana kita diminta untuk merubah paradigma lama pengelolaan kesampahan yang sebelumnya adalah kumpul, kemudian angkut di rumah tangga, kemudian menjadi kumpul, kemudian dipilah, diolah, dan dimanfaatkan. Paradigma baru ini yang kemudian kita tindak lanjuti dari Kementerian PU, dalam hal ini adalah Penanggulangan PU di Bali, kami di sektor Cipta Karya, Balai Penataan Bangunan Prasarana Kawasan di Bali, menindaklanjuti dengan sebuah program penguatan peran aktif masyarakat, melakukan edukasi sejak Oktober 2023, edukasi secara online ataupun tatap muka ke kabupaten. Sementara Made Sweco, pemimpin redaksi Bali TV, mengharapkan dana silpa di dinas bisa diarahkan dengan membuat program pro rakyat berbasis pengolahan sampah yang tentunya akan bisa memerangi sampah sehingga fungsi pers tidak hanya mengkritisi tapi juga ikut memberi solusi. Banyaknya silpa, sisa anggaran, sisa di Kota Denpasar. Kenapa dana-dana ini di dinas-dinas yang masih silpa ini, ayo buat program pro rakyat berbasis manajemen berbasiskan sampah dari itu. Kan bisa direalisasikan. Apalagi siapapun kandidat pemimpin dulu kan berkampanye perangi sampah, saya pasti bisa. Dan itu, ayo dong aktualisasikan sekarang dengan cara demikian. Jadi fungsi pers tidak hanya mengkritisi, tetapi juga ikut memberikan solusi, Pak Adi. Sebelum talkshow juga diisi lomba mewarnai tingkat anak-anak yang diikuti oleh puluhan peserta. Acara diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama pemangku kepentingan Kota Denpasar dalam melanjutkan penguatan peran aktif masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Agus Sudiatmiko, Bali TV.